udah hari H mau nikah, dia tiba-tiba ngebatalin mas. Dia bilang, Ani maaf katanya saya nggak sempurna. Kayak ada kejanggalan di burung saya mas. Ini kutukan dari kerajaan jin. Dikatain mas, aku nggak mau punya suami panuan gitu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di Hipnotis Uya Kuya. Dan ini ada pasangan pacaran ya, yang mau nikah tapi kok jadi ragu ya. Iya. Oke, kita akan coba selesaikan di sini. Dan sebelum kita mulai, saya pengen minta doa restu juga karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN nomor 12 untuk daerah pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Jadi WNI yang ada di seluruh luar negeri bisa pilih saya. Caranya adalah nanti buka surat atau kertas surat suara warna kuning yang tulisan DPR RI, dibuka. Nanti ada banyak sekali gambar partai, ada 24 partai. Biar mudah mencari nama saya, cari dulu partai PAN-nya. Ada Partai PAN nomor 12, letaknya ada di paling kanan, baris ketiga dari atas. Setelah ketemu partai PAN-nya, bukan partai PAN yang dicoblos, tapi Uya Kuya-nya di nomor 2. Jadi coblos di namanya Uya Kuya. Dan hanya satu nama saja yang dicoblos dari seluruh kertas itu. Tidak boleh ada 2 nama yang dicoblos, kalau nggak sah. Jadi hanya Uya Kuya yang dicoblos. Oke, dan juga istri saya yang juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Dapil Jakarta Selatan untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggerahan, dan Cilandak. Cara pilihnya adalah buka kertas surat suara warna biru DPRD provinsi. Nanti cari partai PAN-nya, partai PAN nomor 12. Udah ketemu partai PAN-nya, bukan partainya yang dicoblos, tapi adalah nama aslinya nomor 2, aslinya dibolong. Set, lipat lagi, masukin. Jadi ingat ya, bukan partai yang dicoblos. Kalau selama ini coblos partai, menurut saya salah. Karena kan yang kita pilih wakil rakyat. Harus orang yang sesuai dengan keinginan masyarakat, bukan keinginan partai. Setuju? Oke, kalau begitu sekarang kita dengan Mbak siapa? Ani. Mbak Ani dan Mas Yusuf. Oke, Mas Yusuf tapi kelihatan ragu-ragu nih. Mantap gimana? Takut apa gimana? Takut lah. Takut hipnotis ya? Iya, takut kebongkar semua ya. Oke ya. Takut? Iya. Oke, ya udah gini. Kita coba dari calon istri kamu dulu ya. Oke, siap? Relax. Oke. Kamu tenang aja, relax. Sini. Oke, buka matanya. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut dan tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ani, apa sih? Unek-unek kamu sama pacar kamu tuh apa? Saya bingung banget mas. Dia tuh kayak nggak yakin sama saya. Udah hubungan saya juga sama dia nggak jelas. Orang tua saya juga udah sakit-sakitan mas. Udah saya suruh nikah. Saya kan takut mas, kalau nikah nggak didampingin sama orang tua. Oke, jadi orang tua kamu sakit-sakitan udah ngedesak kamu nikah apa gimana nih? Iya, udah ngedesak saya nikah mas. Udah nyuruh-nyuruh saya nikah. Terus kenapa? Masalah yang nggak nikah tuh kenapa? Yusufnya ragu mas sama saya. Yusuf ragu sama kamu? Kenapa? Setiap saya ajakin nikah, alasan dia banyak mas. Yang belum siap lah, yang dia takut katanya. Terus dia takut ngecewain saya katanya. Takut juga bisa nyenengin saya juga. Ya, soalnya saya juga trauma mas, takut kayak mantan saya yang kemarin. Kenapa? Iya, dia kan udah hari H-nya itu ya mas. Dia ngasih tahu ke saya mas. Hari H apa nih? Hari H mau nikah, terus dia tiba-tiba ngebatalin mas. Bukan Yusuf nih, beda nih? Bukan. Oke, mantan pacar kamu yang dulu, calon suami berarti dulu ya? Iya. Ngasih tau apa? Dia bilang kan dia sakit mas. Oh, calon suami kamu bilang sakit? Iya, dia sakit. Sakit apa? Tapi dia nggak cerita mas sama saya. Nggak cerita sakit apa? Oke, intinya dia batalin nikah bilang sakit itu? Iya. Terus? Dan saya lihat mas, ada kopi resepnya gitu. Ya saya buka, saya tanya sama dia. Ya udah, habis itu dia langsung marah-marah sama saya. Nah, saya cek, ternyata itu tuh obat buat kelamin mas. Maksudnya? Iya, obat kelamin, sipilis gitu. Obat sakit kelamin? Iya.
Oh, jadi dia batalin nikah tuh karena dia sakit kelamin? Calon suami kamu yang dulu? Iya, gara-gara itu. Ya berarti kan ya mas ya, calon suami saya yang dulu kan suka main perempuan. Kan nggak mungkin kalau laki-laki Sakit kelamin? sakit kelamin kalau nggak main perempuan. Akhirnya lo batal nikah tuh? Iya, akhirnya saya batal nikah. Jadi saya agak curiga nih mas sama Yusuf juga. Sama Yusuf nih yang sekarang nih? Setiap saya ajak cek kesehatan, gak pernah mau mas. Cek kesehatan untuk? Ya kan kita kan mau nikah mas, harus sama-sama cek kesehatan. Oh iya benar-benar. Ini saya kasih tahu nih, orang kalau mau nikah tuh harus sama-sama cek kesehatan. Saya dulu sama istri saya aja cek kesehatan sama semuanya. Tes kesuburan, tes segala macam. Terus kita cek ada tokso apa enggak. Kalau misal di badan kita ada tokso, disembuhin dulu karena bisa ada obatnya. Jadi jangan punya anak dulu atau gimana segala macam. Jadi pernikahan tuh emang nggak segampang yang kita kira. Kita harus cek kesehatan semua biar tahu kesehatan suami, kesehatan calon istri dan lain sebagainya biar tahu antisipasinya. Oke, terus Yusuf nggak mau? Nggak mau mas, tapi pernah saya jebak mas. Aha. Saya jebak, terus saya bawa dia ke rumah sakit. Aha. Terus dia narik saya mas, nyuruh saya pulang. Bohong itu mas. Aha. Bohong itu. Maksudnya pernah bawa ke rumah sakit, dia ngajak kau pulang? Iya. Gak pernah narik-narik itu, Mas. Nyuruh katanya ngapain sih ngecek katanya gitu, kayak nggak percaya aja sama kejantanan saya gitu mas. Saya juga pernah ajak dia tuh mas ke dokter kelamin di Tebet. Nah, di Tebet. Sama mas, nggak mau juga. Nggak mau juga? Nggak mau mas, malah marah-marah sama saya. Dia marah-marah sama kayak orang ketakutan gitu mas. Emang marah-marahnya gimana? Dia marah-marah sih mas, gimana mas, kayak ketakutan gitu, kayak ada yang dia sembunyiin dari aku. Terus dia ngamuk-ngamuk mas. Akhirnya saya ditarik ke parkiran, marah-marah. Terus kaca mobil spion dipecahin sama dia mas. Mobil dia dipecahin kaca spionnya sendiri? Mobil saya mas, buru-buru mobil dia. Oh gitu, dia marah ngamuk? Iya. Bohong mas itu. Ah, kacau. Lo kenapa sih cek kesehatan bagus dong? Bohong itu, aduh. Terus dia juga marah-marah mas, katanya kamu nggak yakin emang sama saya gitu-gitulah mas pokoknya. Dia bilang katanya nggak percaya sama kejantanan dia, terus takut dia loyo gitu mas, banyak banget ya alasannya. Padahal intinya emang kamu sebagai calon istri pengen, karena trauma, takut kayak kejadian yang dulu gitu. Iya, saya takut banget mas kayak gitu. Abis itu mas saya ditinggalin mas di parkiran, dia pulang naik mobil saya. Loh, kamunya? Saya ditinggalin di parkiran mas. Wah, bohong kacau itu. lo. Dia mah tahu pulang kemana tahu. Nah, terus apa lagi yang bikin lo curiga? Saya pernah mas diam-diam ngikutin dia ke dokter kulit sama ke dokter kelamin gitu. Oh, dokter kulit dan kelamin, oke. Terus? Nah, terus keluar dari situ tuh kan dia kayak sedih gitu mas. Terus teriak-teriak gitu kayak ya kayak ada yang dia sembunyiin gitu mas. Kamu lihat dari jauh apa nyamperin tuh? Saya lihat dari jauh. Hmm. Nah, terus dia juga ngomong katanya kenapa semua ini ada di saya gitu mas. Musibahnya di saya kayak gitu kan, saya makin curiga ya mas ya. Habis dari dokter kulit dan kelamin itu? Kamu taunya dia dokter kulit dan kelamin gimana? Saya ikutin dia mas, diem-diem. Oh, masuknya ke dokter kulit dan kelamin di rumah sakit itu? Iya, nah terus saya sempet ngintip juga mas, diem-diem depan pintu itu. Nangisnya di mana dia? Dia pas dia keluar tuh kan saya kabur mas, ngumpet. Iya. Terus dia langsung nangis. Nah terus saya kan dari jauh suka mikir kan mas, ini dia kenapa kok tiba-tiba nangis kayak gitu loh mas. Terus apa lagi yang aneh menurut kamu aneh? Terus saya kan pernah main mas ke rumahnya. Saya kan kalau ke rumahnya kan nyelonong aja ya mas ya. Nyelonong masuk, ya udah kenal. Kamar dia tuh mas. Nyelonong ke kamar dia? Nah terus dia tiba-tiba keluar mas. Keluar dari? Dari kamar mandi. Terus dia marah-marah sama saya mas, katanya dikatain saya mesum lah apalah gitu mas. Oh, dia keluar dari kamar mandi nggak pakai baju gitu? Enggak. Terus maksudnya? Iya, dia keluar dari kamar mandi, terus dia tuh telanjang. Nah terus kan dia kaget melihat saya tuh mas, terus dia marah-marah sama saya, teriak-teriak katanya keluar, katanya mau mesum ya gitu-gitu mas. Saya kan juga nggak tahu ya mas, tiba-tiba saya kan juga nggak seneng ya mas ngeliat dia telanjang kayak gitu. Nggak sengaja juga. Nah terus? Nah terus dia juga yang ditutupin cuma doang mas.
Iya, terus? Ya udah dia jadi udah gitu maki-maki saya, ngusir-ngusir saya habis itu mas. Padahal saya juga nggak sengaja mas ngeliat dia telanjang kayak gitu. Saya juga nggak mau. Pas dia keluar dari kamar mandi juga mas, saya tutup muka pakai bantal. Tapi dia malah marah-marah? Iya, malah marah-marah, marah maki-maki saya. Dia juga marah-marahnya aneh mas, gak normal marah-marahnya, kayak orang kepanikan gitu. Ya namanya kan belum nikah ya mas ya. Hah? Ya marah dong kalau kita ngeliat apa, dia ngeliat aurat kita kayak gini. Oh gitu? Oh karena gitu? Iya. Oh karena dia marah, kamu ngeliat aurat dia. Tapi kan nggak sengaja itu mas. Dia juga sering mas pap-pap kayak gitu. Pop kan nggak ada, bukan pop kelamin gitu, beda lah. Oke. Dia juga pernah mas tiduran di ruang tamu saya. Ketiduran di ruang tamu kamu? Mm-mm. Tiduran apa ketiduran? Ketiduran kali mas, orang lagi main HP tiba-tiba ketiduran. Nah terus saya kan keluar, nah terus dia pernah bilang mas, ngigo gitu. Ngigo? Bilang apa? Dia bilang katanya, Ani, maaf katanya saya nggak sempurna. Terus? Saya kaget lah tuh mas. Maaf, saya nggak sempurna gitu. Ngigonya gitu? Iya, dia bilang kayak gitu. Wah ngaco itu bang, nggak bener itu. Dia juga galeran mas. Galeran? Mm-mm. Apa tuh galeran? Suka garuk-garuk ya mas. Oh galer? Iya. Itu? Kadang-kadang di mall mas. Mall kan ramai ya mas ya. Iya. Garuk-garuk mas. Terus tempat bioskop mas. Nah. Nongkrong suka garuk-garuk tipnya baik mas. Oh burungnya digaruk-garuk? Iya. Terus kan saya tanya kenapa. Dia bilang katanya sempaknya nyelip. Saya juga takutnya dia kayak mantan calon suami saya yang dulu mas. Oh kena penyakit kelamin juga? Kalau emang iya mas, sial banget atau mas hidup saya 2 kali gagal nikah sama-sama penyakit kelamin. Saya ada satu lagi mas, dia sering ngatain saya. Ngatain saya gendut, gembrot katanya. Oh? Kayak badannya kayak karung katanya mas. Oh dia bilang gitu? Iya. Itu mah cuma bercanda doang mas. Lihat dia cuma semok doang kan mas. Gemes kan lihatnya kalau badan-badan semok kayak gini kan. Gemes lah lihatnya. Jadi lu bercanda? Iya bercanda mas. Itu mah panggilan saya yang sama dia mas. Biar saya, aduh bahan-bahan gemes doang itu. Ada lucu-lucuan. Itu mah panggilan saya sama dia mas. Biar saya, aduh bahan-bahan gemes doang itu. Ada lucu-lucuan. Oh gitu buat bercanda kali? Gimana mas, masa bercanda begitu? Manggilan depan umum gitu, gembrot, gendut, malu itu saya juga mas. Lo merasa lo seperti yang dia bilang nggak? Enggak sih mas, saya emang rasanya saya mau seksi. Ya udah, kenapa mesti tersinggung? Tapi malu mas ngomong begitu depan umum. Mana saya orangnya demen jajan mas. Tukang maklor lewat saya beli. Maklor? Cilor saya beli mas. Cilor, maklor? Iya, makanya gimana badan saya kagak mau semok. Saya juga demen istri saya semok dibanding kurus ya kan? Ya udah, tapi gini sih, saya juga kadang-kadang suka bercanda istri saya ndut, tapi kalau menurut gue sih gue bercanda, cuman kita nggak tahu kan, nggak semua cewek kan mungkin bisa nerima itu sebagai panggilan mesra gitu. Kalau bini gue sih udah biasa panggil gitu, tapi karena dia udah ngerasa emang gue juga bukan ngatain dia fisik, cuman mungkin nggak semua wanita dia bisa nerima hal kayak begitu. Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama, silakan kasih komen ya. Oh kebetulan nih ngomong soal berat badan, nanti gue pengen ngasih tahu nih OHI Fiber ya, nanti gue kasih tahu nih, kebetulan nih pas banget. Oke, sekarang gini aja, kalau emang kamu tapi ingin nikah sama si Yusuf ini? Pengen sih mas, tapi saya maunya dia cek kesehatan dulu. Kamu takut apa? Saya takut dia punya kelainan. Oke, ya udah, gini aja, ngobrol sama dia, tanya kenapa kamu mau cek kesehatan, dia ada masalah dengan apa, dia ada trauma dengan apa, kita nggak tahu. Dan masalah berat badan ya, kalau kamu pede dengan bentuk tubuh kamu ya nggak usah peduli apa kata orang. Jangan juga ibaratnya kamu kebawa perasaan atau baper cuman gara-gara omongan orang tentang badan kamu. Yang penting kamu pede apa yang kamu rasa
nyaman dengan diri kamu, udah nggak bisa, kamu nggak usah peduli sama omongan orang tentang diri kamu. Gitu aku juga bodo amat. Orang mau bilang gue hitam, orang bilang gue demak, buluk, nggak apa-apa, bodo amat, ya kan? Yang penting kan hati kita sama isi otak kita, kecerdasan kita, pikiran kita, ya nggak? Don't just a book from the cover, ya kan? Mantap kan? Oke, coba lo ngomong apa yang lo pengen ngomongin sama Yusuf. Aku sayang banget sama kamu. Aku mau kamu jujur. Kalau emang kamu punya penyakit, kamu ngomong sama aku. Biar kita selesain bareng-bareng. Kita obatin bareng-bareng. Oke, sekarang tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Serius lo? Mantan lo pernah kena penyakit kelamin gitu? Kok lu tahu? Kalau nanya. Oke. Sekarang gini aja dulu ya. Lo bersedia untuk dihipnotis? Bersedia. Oke. Pindah. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan. Bila kau memang kau rindukan aku, tataplah bintang-bintang di langit. Nah, sebelum kita hipnotis Yusuf, kita pengen ini nih, ada satu produk yang gue sama Astrid suka minum selama beberapa bulan terakhir ini, dan lo ngelihat gue ini perutnya kurusan nggak dibanding dulu. Nah, ini ada minuman OHI Fiber yang gue sama Astrid minum selama 2 bulan terakhir. Makanya perut gue sekarang kempesan, walaupun masih gemuk dikit tapi kempesan. Ya, karena BAB gue jadi lancar. Dari 87 sekarang tinggal 82 kg berat badan gue. OHI Fiber ini adalah minuman serbuk rasa mixed berry yang dapat membantu orang yang memiliki program untuk menguruskan badan. Nah, lo pengen badan lo kurus nggak? Oh ya, bagus, pede berarti kan ya. Ya, jadi buat slimming ya kan. Nah, ini diminum sebaiknya di malam hari sebelum tidur. Satu saset ini dicampur dengan 150 ml air, terus diaduk dan diminum. Nah, ini selain program diet atau slimming ini, bisa juga membuat perut kita jadi kerasa kayak kenyang. Jadi OHI Fiber ini membantu bagi yang susah untuk BAB juga. Nah, OHI Fiber ini membantu pencernaan bekerja dengan baik dan membuang makanan-makanan yang nggak diperlukan atau berlebihan di dalam perut. Nah, yang gue rasain juga dari OHI Fiber ini, kalau yang biasanya BAB-nya ngeden atau ngejan gitu kan, dengan OHI Fiber ini jadi BAB nggak perlu ngejan lagi. Dan apalagi yang suka sama gorengan-gorengan nih, makanan-makanan serat, kurang suka sayuran, OHI Fiber ini jadi pilihan yang tepat karena OHI Fiber mengatasi hal negatif tersebut. Dan ini juga bisa jadi sebagai minuman detox bagi pencernaan kalian. Tubuh jadi tetap sehat, slimming dan juga pencernaan sehat. Dan bahan-bahannya alami. Nah, cobain deh. Ini bisa dibeli di marketplace kayak Tokopedia, Blibli, Shopee, Lazada udah ada, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba hipnotis Yusuf. Oke, Yusuf, siap Yusuf? Siap. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, buka, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Jangan lupa, coblos kuliah-kuliah di kertas surat suara warna kuning dari PAN, DPR RI untuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Coblos Astrid juga untuk DPRD Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama. Kertas surat suaranya warna biru, DPRD Provinsi, cari partai PAN nomor 12. Bukan partai yang dicoblos, tapi namanya Astrid Kuya. Terus, biar orang yang pengen kerja dengan benar yang terpilih jadi DPRI dan DPRD. Oke, Yusuf, setelah dengerin unek-unek cewek lo tadi, gimana? Benernya sih, apa yang dia bilang, semuanya benar, Mas. Hah? Yang dibilang sama dia semuanya benar? Bener, Mas. Maksudnya? Saya malu, Mas, bilang ke dia tuh. Malu bilang ke dia, kenapa? Ya malu aja, Mas. Takutnya dia tidak menerima apa adanya, Mas. Kenapa? Dunia tuh kerasa hancur, Mas, gara-gara masalah ini. Kerasa hancur, Mas, gara-gara masalah ini. Padahal saya cinta banget sama Ani, Mas. Saya pengen banget Ani itu adalah wanita terakhir dalam hidup saya, Mas. Jadi benar kecurigaan Ani kalau lo sakit kelamin? Bener, Mas.
Titik saya ini bukan kayak penyakit kelamin kayak yang dia maksud, Mas. Aha. Nah, titik ini saya suka gatal-gatal sekarang di selangkangan ini, Mas. Tunggu, maksudnya gimana? Kayak ada kejanggalan di dalam samping-samping burung saya, Mas. Gue jadi gatal. Ini maksudnya gimana sih maksudnya? Coba gimana? Jadi di sekitar burung saya kayak ada panuan, Mas, kayak koreng-korengan gitu, Mas. Tunggu. Sekitar burung kamu panuan? Iya, Mas, burung saya jadi tidak bebas, Mas. Maksudnya kenapa? Itu apa maksudnya jadi? Jadi, Mas, pas saya traveling sama teman saya, Mas, lah saya tiba-tiba kebelet, Mas, pengen BAB. Nah, pas saya nanjak ke gunung, Mas, kan ada kali tuh Di atas gunung apa di bawahnya, Mas. sebelum naik gunung? Belum naik gunung, Mas, kan sempat BAB di kali itu, Mas. Nah, saya cebok di situ, Mas. Nah, pas hari itu saya aman-aman aja, Mas. Nah, keesok harinya tiba-tiba titik saya ini gatel, Mas. Terus? Pas di samping selangkangan. Nah, pas saya cek ke kamar mandi, Mas, awalnya, Mas, kemerah-merahan, Mas. Nah, pas seminggu kemudian saya cek lagi nih pas mandi, itu tuh di selangkangan saya itu kayak panuan gitu, Mas. Terus berkoreng-koreng gitu. Nah, terus habis itu sering banget gatel, Mas, titik saya itu. Oke. Iya, Mas. Nah, menurut lu gara-gara apa? Masa gara-gara cebok di kali? Saya nggak tahu, Mas. Kayaknya pas saya BAB di kali itu, Mas, pas ceboknya itu, kayaknya kali itu ada penghuninya, Mas, kayak kerajaan jin gitu, Mas. Saya rasa ini kutukan dari kerajaan jin itu, Mas. Kutukan dari kerajaan jin itu, Mas. Kayak saya sembarangan BAB, Mas. Jadi yang lo berakin tuh kerajaan jin di situ. Iya, Mas. Emang lu nggak mandi aja kali? Mandi atau, Mas? Nggak tahu, Mas. Ini penyakit juga udah lama, Mas. Nggak mungkin kan kalau penyakit biasa gitu, Mas. Kayaknya ini dari kerajaan jin gitu, Mas. Kalau penyakit biasa pasti udah sembuh, Mas. Udah sempat sembuh belum? Udah sempat sembuh, Mas. Terus? Nah, tiba-tiba kerasa lagi, Mas, gatal-gatal itu dan panuan itu, Mas. Dan itu cuma di sekitar titik lo doang? Enggak, Mas, bukan di sekitar titik juga, Mas. Kayak paha-paha saya juga sering gatel, merah-merah. Nah, di punggung saya juga sempat merah-merah juga, Mas. Nah, belakang saya kayak selangkangan saya juga gatelnya minta ampun, Mas. Jadi lu ngerasa bahwa itu kutukan? Iya, Mas. Itu kali dermatitis apa gitu tuh? Soalnya gue juga dulu kadang-kadang pernah tuh suka di kaki tuh. Kalau misalnya kita lagi stres, muncul merah terus kering gitu kan. Kalau lu pernah nanya ke dokter? Sudah, Mas. Terus? Nah, kata dokter itu penyakit kulit biasa, Mas. Nah, tapi kalau biasanya kalau penyakit kulit biasa nggak lama juga sembuh, Mas. Tapi ini udah lama nggak sembuh-sembuh, Mas. Itu mungkin dermatitis kali, dermatitis yang tadi gue bilang. Kalau lagi stres muncul. Gue juga kadang-kadang gitu suka munculnya nggak tahu setahun 2 kali, atau setahun sekali, kadang 2 tahun sekali gitu kan. Ini bekasnya ada tuh nih di sini nih. Tuh, jadi kayak putih tuh. Bekas lukanya. Di mana sini ada lagi tuh. Di mana tuh? Tuh. Oh iya. Tapi untung gua nggak di daerah titis sih emang. Iya, iya. Tapi gua jadi gatal sekarang nih jadi ngedengerin dia. Tapi sering gatalan gitu. Sering, Mas. Saya sempet, Mas, naik angkot tuh. Nah, pas naik angkot saya gatel tuh. Oke, terus? Kan saya gak tahan tuh, Mas, ya. Nah, saya garuk tuh. Digatal tuh. Saya tuh Oke, terus? terus saya tutupin pakai sweater tuh, Mas.
Kamu garuk-garuk. Iya, saking katelnya tuh saya garuk-garuk terus tuh mas. Nggak tahan tuh ya. Nah, samping saya ngeliat mas, kalau saya lagi garuk-garuk, dikira samping saya tuh saya lagi mesum mas, lagi cowok gitu mas. Oke, terus? Padahal mas saya lagi gatel gitu mas. Lagi gatel banget, Iya, lagi Mas. gatel yang gatel kronis lah ya? Iya, gatel kronis kan nggak tahan tuh mas ya. Nah saya berhentiin tuh angkotnya tuh sama penumpang samping saya mas. Dikira saya mesum. Saya suruh turun mas. Nah, ya udah mas itu mas. Itu ceritanya ya? Iya mas. Oke, tapi tadi sempet Ani, calon istri kamu, ngajak kamu ke dokter, cek kesehatan, kamu sampai marah-marah tuh kenapa? Ya saya kan takutnya dia nggak yakin sama saya mas kalau punya penyakit kayak gini mas. Oke, itu yang bikin kamu juga nggak mau nikah tuh, takut itu? Iya mas, takutnya mas. Kayak sebelumnya kan saya pernah deket sama wanita juga mas. Nah saya pernah mau nikah juga mas kayak si Ani. Nah, saya udah habis besar-besaran mas. Tabungan sampai habis, segala sampai dijualin mas. Nah saya pas hamil 1, saya jujur mas ke dia mas, kalau saya punya penyakit kayak gini mas. Nah pas dia kaget dong pas saya jujur sama dia, kayak stres gitu mas kalau saya punya penyakit gini. Lah pas saya ngomong kayak gini kan di depan kayak orang tua dia dan saudara-saudara dia, dan dia bilang ke saya mas kayak, wah gue nggak mau punya laki kayak lo gini, takut nggak punya anak segala macam mas. Nah itu ngomongnya itu depan orang tua dia mas sama saudara-saudaranya mas. Nah saya di sidang tuh mas, habis itu sama keluarganya dia mas. Nah di situ tuh kayak ada saudaranya mas, orang tuanya mas. Nah Cewek kamu bilang apa? saya digini mas, dikatain mas, aku nggak mau punya suami panuan gitu mas. Saya dibilang gitu mas. Lah di ujung sana kan kedengeran mas sama omnya mas. Saya diketawain mas sama dia mas. Omnya malah ngakak? Iya mas. Yang saya jadi malu mas. Saya pas itu pernah mas sama teman saya mas dibawa ke Bantul mas. Ke Bantul? Iya, ke orang pinter gitu mas. Terus? Nah saya diobatin tuh sama orang pintar itu tuh. Orang pintar laki perempuan? Laki mas. Pas di ini mas, di orang pintar itu celana saya dibuka mas. Oke, terus? Nah saya diperiksa-periksa mas. Oke, terus? Kan geli mas. Oke. Dipegang-pegang sama laki mas. Kan geli mas, dipegang-pegang melaki mas. Terus? Tahu sendiri kan mas, kalau perempuan mah nggak apa-apa mas. Terus? Ini laki-laki. Pas ini yang lihat mas, orang bintang lihat, saya disembur mas. Ibu saya gak tahu. Bukan gue yang ketawa doang, dia aja ketawa, ya kan? Kamu disembur? Iya mas, disembur sama orang pintar itu mas, nggak tahu pakai cairan apa mas, malah dingin banget lagi mas. Iya. Sembuh nggak? Enggak mas, sampai sekarang juga kayak gini juga mas. Malah saya jadi trauma mas, ke bawah-bawah kayak gitu mas. Jadi saya kalau dibawa suruh ke orang pintar gitu mas, saya jadi trauma kayak geli-geli gitu mas. Saya takut saya disembur lagi mas sama dukun mas. Disembur gitu? Iya mas, saya pas itu masih inget mas ngeliat dukun itu. Masih inget muka dukunnya? Masih betul. Gimana tuh? Ya kumisan, Terus? jenggot mas, Jenggotan. jelek lagi mas. Oke, terus? Hidup lagi. Ada di hadapan burung kamu tuh? Iya itu mas. Iya, terus? Sebelum nyembur ngapain dia? Nah, sebelum nyembur dia kayak baca mantra gitu mas. Gimana tuh? Cikiwir. Gitu mas. Gitu? Iya mas. Oke. Disembur itu bukan sekali doang mas, berkali-kali. Mending kalau airnya doang, takutnya jigongnya bau gimana mas. Oke. Berkali-kali disembur tuh? Iya mas. Oke. Bukan nambah sabun malah nambah gatel kan. Oke. Ya ampun. Masih ingat di mana tuh dukunnya? Masih mas.
Dibantu. Iya mas, bantu mas. Oke. Dre kesana Dre. Oke. Lu apa? Kenapa ketawa? Hah? Lagian tuh mas lucu banget. Iya. Tapi Sampai disembur. iya. Tapi lu gak kasihan lah dia. Kasian sih mas. Cuman lucu sih emang dia tadi gak bisa nahan ketawa. Saya juga mas, kalau dia jujur kayak gini, saya juga nggak bakal ninggalin dia kok mas. Kan kata dokter juga ini penyakit biasa. Begitu. Iya. Oke, lu cinta sama Ani. Cinta banget mas. Udah saya buat sama dia mas, nggak mau ninggalin dia. Tapi ya mau gimana mas? Saya punya penyakit kayak gini mas. Ya rencana saya mau nikah kalau udah sembuh kayak gini mas. Masa ya ntar malam pertama saya lagi kayak gitu, gatal-gatal mas. Oh iya. Kan nggak lucu mas. Oke. Tadi sama-sama kita. Gue punya dokter, kenalan dokter temen gue kenalan dokter kulit dan kelamin, nanti coba gue cobain deh ya. Oke. Ya udah. Sekarang gini aja. Lo cinta sama Ani? Cinta banget. Mau ngomong mas. apa sama Ani? Ani sayang, maafin aku ya. Aku suka bentak-bentak kamu, suka narik-narik kamu. Maafin aku juga ya. Aku udah batalin nikah ini. Kalau bukan karena penyakit kayak gini, aku nggak bakal batalin nikah kita berdua ini. Iya. Tapi gue perhatiin tadi lo nggak garuk-garuk, dari tadi nggak gatel. Ya mas, sebulan ini saya nggak gatal-gatal mas. Lagi nggak gatel-gatel. Iya mas, ya kadang-kadang gatal, kadang-kadang enggak mas. Saya di kalangan teman-teman saya udah ada nama panggilan mas. Nama panggilan apa? Titel mas. Titel apa tuh? Titel suka gatal-gatal. Oh gitu. Iya. Ya udah gini aja ya. Ngobrol aja. Kalau emang kamu cinta sama Ani, udah ngomong aja. Nama pasangan mau nikah tuh harus terbuka satu sama lain. Pasangan yang baik adalah pasangan yang besok mau menerima kekurangan pasangan. Ya. Dan masalah itu kan masalah penyakit kulit biasa. Kebetulan terjadinya di sekitar situ. Ya. Itu gitu. Dan percaya itu bukan kutukan itu. Percaya itu emang penyakit kulit biasa. Kebetulan terjadi mungkin waktu kamu dulu piknik gitu tadi ke mana tuh tadi, ke kali apa tadi. Ya. Dan jangan sampai semburan mbah tadi, baduku tadi membuat kamu trauma nanti terjadi masalah-masalah psikologis lainnya. Ya udah. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Jadi ketawa sih. Kenapa? Nggak apa mas, gara-gara titel. Apa itu? Tahu dari mana mas? Kok jadi tahu sih mas? Ya udah nggak apa-apa. Saya jadi males. Sekarang gatel nggak? Gatal apanya? Titelnya lah. Apa itu? Mas, Ya udah kan? Ya udah, kasih komentar. Dan dari kita habis ini kita ngobrol ya. Ya. Ngobrol ngobrol ya. Terima kasih sudah kasih komen. Jangan lupa coblos Uya dari PAN nomor 2. Coblosin namanya bukan di partainya. Dan untuk yang dari Jakarta Selatan bisa coblos Astrid juga untuk DPRD-nya Kata Selama Biru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caleg lain kasih gocap, kita tetap pilih Uya Kuya. Caleg lain kasih cepek, kita tetap pilih Astrid Kuya.